Halo Jewers, jumpa lagi dengan saya Sersala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Pada pertemuan kita yang kedua ini, di kelas 12 kita akan mempelajari 3 materi penting. Yang pertama, perbankan. Yang kedua, industri keuangan non-bank. Dan yang ketiga adalah uang. Materi ini merupakan materi penguatan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Silakan simak dan tonton video pembelajaran berikut ini. Ada yang tahu tentang perbankan? Baik, perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Fungsi bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat. Achievers, perlu kita ketahui bahwa penghimpun dana dari masyarakat artinya bahwa bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat, di mana bank dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menghimpun dana. Yang kedua adalah penyalur dana ke masyarakat. Dalam hal ini, bank menyalurkan dana merupakan kegiatan yang paling penting. Dengan penyaluran dana, bank akan memperoleh pendapatan baik dalam bentuk bunga maupun dalam bentuk bagi hasil. Kemudian adalah pelayan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, bank memberikan jasa transfer, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, clearing, letter of credit, inkaso, dan garansi bank. Achievers, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis dari bank itu sendiri. Yang pertama adalah menurut jenis kegiatannya. Menurut jenis kegiatannya, bank dibagi atas bank sentral, merupakan badan keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Tujuan dari bank sentral adalah yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Yang kedua adalah penggunaan tenaga kerja yang tinggi. Yang ketiga adalah stabilitas harga. Yang keempat adalah stabilitas suku bunga. Yang kelima adalah stabilitas pasar keuangan. Dan yang terakhir adalah stabilitas pasar nilai tukar. Achievers, sehat atau tidaknya suatu bank ditentukan oleh 3 aspek. Yang pertama adalah rentabilitas. Rentabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Yang kedua, solvabilitas merupakan kemampuan bank untuk melunasi utang jangka panjang. Yang ketiga adalah likuiditas, kemampuan bank untuk melunasi utang jangka pendek. Jenis bank yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Adapun yang perlu kita ketahui tentang fungsi bank umum adalah yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Kemudian, membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Selanjutnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Dan menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan sarana komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memberikan kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Yang keempat adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank ini menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kemudian, kita harus mengetahui jenis bank menurut badan hukumnya. Bank menurut badan hukum terdiri atas perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan perusahaan daerah. Kemudian, jenis bank menurut kepemilikan. Yang pertama adalah bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Bank Tabungan Negara, Bank Republik Indonesia, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Mandiri. Kemudian, bank swasta nasional. Bank yang pemilik modalnya berasal dari pihak swasta. Contohnya, Bank Mega, Bank Sim Niaga, Bank Lipo, dan Bank Sentral Asia. Bank swasta asing adalah bank yang pemilik modalnya adalah dari pihak swasta asing. Contoh, Hong Kong Bank, ABD milik Belanda, dan Bank India. Dan yang terakhir adalah bank pemerintah daerah. Adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Contohnya Bank DKI, BPD Sumatera Barat, Bank Nagari, dan Bank Riau. Achievers, kita akan mempelajari tentang industri keuangan non-bank. Pada video ini akan menyajikan beberapa lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang juga turut membantu di dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Kita mulai, yang pertama adalah asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Pihak penanggung adalah badan yang menanggung asuransi dari pihak tertanggung, sedangkan pihak tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan dirinya ke pihak penanggung. Sedangkan premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari pihak tertanggung atas keikutsertaannya dalam asuransi. Besarnya premi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung. Achievers, dalam kegiatan asuransi yang bergerak dalam bidang usaha asuransi, yang pertama, usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Yang kedua adalah usaha penunjang asuransi, yaitu yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuaria. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan asuransi terdiri atas 3. Yang pertama adalah perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi kerugian merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kemudian, perusahaan asuransi jiwa merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah perusahaan reasuransi, merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Lembaga yang kedua adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat dana pensiun. Achievers mungkin sering mendengarkan tentang pensiun ya. Baik, dana pensiun terdiri atas yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja. Dana ini merupakan
dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kemudian, dana pensiun lembaga keuangan merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan, merupakan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Lembaga yang ketiga adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan memiliki jenis. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan, merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura, atau badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan, penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dan yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur, merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Dan lembaga yang ketiga adalah industri lembaga jasa keuangan lainnya, terbagi atas. Yang pertama adalah perusahaan penjamin kredit. Perusahaan ini merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit. Pembentukan lembaga ini merupakan penjaminan kredit dimaksudkan untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah atau yang sering kita dengar UMKM. Yang kedua adalah perusahaan penjaminan infrastruktur, merupakan persero yang didirikan untuk tujuan memberikan penjaminan pada proyek kerja bersama pemerintah, badan usaha di bidang infrastruktur dengan cara penyediaan penjaminan infrastruktur. Yang ketiga adalah pembiayaan ekspor. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut sebagai LPEI merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Dan yang keempat adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, merupakan lembaga atau perusahaan yang dibentuk dengan tugas menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Kemudian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang didirikan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan yang terakhir adalah Lembaga Keuangan Mikro atau disebut sebagai LKM, merupakan lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi, pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Achievers, selanjutnya adalah Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara
khusus, yaitu hukum gadai. Ada yang tahu pengertian hukum gadai? Hukum gadai adalah kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Dalam hukum tersebut termuat pembelian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang atas jaminan tersebut apabila batas waktu pemberian pinjaman sudah habis dan peminjam tidak dapat menebus jaminannya. Jenis pegadaian ada dua. Yang pertama adalah pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan uang pinjaman kepada peminjam berdasarkan hukum gadai. Jasa pelayanan pegadaian konvensional memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan secara mudah dan cepat tanpa membuka rekening. Dan yang kedua adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada peminjam berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Gadai syariah disebut juga RAN, yaitu perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut. Kemudian kita akan beranjak kepada pasar modal. Pasar modal sudah sering didengar ya. Pasar modal berasal dari kata pasar dan modal. Jadi, pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal. Adapun beberapa fungsi daripada pasar modal adalah yang pertama, fungsi saving, yang kedua, fungsi kekayaan, yang ketiga, fungsi likuiditas, yang keempat adalah fungsi pinjaman. Achievers, kita bahas yuk. Fungsi saving. Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Yang kedua, fungsi kekayaan. Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan. Sedangkan fungsi likuiditas adalah instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh kembali dananya dibandingkan dengan rumah dan tanah. Dan fungsi pinjaman adalah pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan yang membiayai kegiatannya. Achievers, di samping dari fungsi pasar modal, kita juga perlu mengetahui apa manfaat daripada pasar modal itu sendiri. Yang pertama adalah bagi emiten. Manfaat pasar modal bagi emiten adalah jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Kemudian, manfaat pasar modal bagi emiten adalah solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima adalah ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Kemudian kita akan melihat manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama adalah nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua adalah memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki, memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Selanjutnya adalah dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Beberapa ahli atau tokoh ekonomi mendefinisikan. Yang pertama adalah Edward Shapiro. Uang adalah suatu benda yang umum yang diterima oleh masyarakat untuk pembayaran, pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya untuk pembayaran utang. Yang kedua adalah Sir Dennis Holme Robertson mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Nah, kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan? Kesimpulannya adalah
Uang mempunyai ciri yang diterima secara umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Achievers, sebelum kita memiliki uang, dan uang tersebut kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, kita juga harus mengetahui apa fungsi uang tersebut. Secara umum, fungsi uang ada dua. Yang pertama adalah fungsi asli, dan yang kedua adalah fungsi turunan. Ayo kita bahas ya. Yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli adalah alat tukar. Contoh, seorang petani membutuhkan cangkul, dia dapat menjual hasil panennya dan mendapatkan uang. Uang hasil penjualan panen tersebut digunakan untuk membeli cangkul. Yang kedua, alat satuan hitung. Sebagai alat satuan hitung, uang digunakan untuk menghitung harga sebuah barang. Nilai suatu barang dapat diukur dengan uang. Misalnya, harga pulpen 16.000 dan buku tulis harganya 8.000. Ini menunjukkan bahwa nilai pulpen 2 kali dari buku tulis. Kita ke fungsi turunan. Fungsi turunan yang pertama adalah standar atau pembayaran yang ditunda, atau biasa dalam bahasa sehari-hari adalah kredit. Uang digunakan untuk menyatakan ukuran utang. Uang dijadikan daya beli umum yang dapat dinyatakan dengan unit-unit yang pasti dan menurut pedoman atau ukuran. Yang kedua, alat penyimpan kekayaan. Manusia menyimpan uang untuk memenuhi kebutuhan untuk masa yang akan datang atau mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga sebelumnya. Yang ketiga, alat pengalih nilai atau kekayaan. Misalnya, Bapak Ali berencana ke Jakarta. Ia kemudian menjual asetnya di Pekanbaru dan membeli kembali aset di Jakarta. Karena tidak mungkin memindahkan fisik rumah bangunan dari Pekanbaru ke Jakarta. Otomatis, Bapak Ali harus menjual dulu di Pekanbaru dan membelinya di Jakarta. Sehingga uang berfungsi sebagai alat pengalih nilai. Achievers, kita juga perlu mengetahui syarat-syarat uang. Ayo, ada yang tahu syarat-syarat uang? Baik. Agar dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mudah dibawa. Artinya, uang dapat digunakan kapan dan di mana saja. Yang kedua adalah tahan lama. Uang hendaknya tidak cepat rusak dan tidak perlu diganti setiap saat. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Dalam hal ini, uang harus dipecah menjadi unit yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi. Uang juga harus memiliki nilai yang stabil. Uang perlu dijaga agar nilainya stabil, dan jika uang tidak stabil, uang tidak dapat diterima secara umum. Dan yang kelima adalah uang harus diterima secara umum. Uang harus dapat diterima secara umum oleh pemerintah maupun setiap anggota masyarakat lainnya sebagai alat tukar, dan alat tukar tersebut digunakan sebagai standar pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Dan yang terakhir, syarat psikologis, bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang perbankan, industri keuangan, non-bank, dan uang. Sampai bertemu minggu depan, dan saya ucapkan terima kasih.